Bayangkan sebuah pagi yang sunyi di mana detak jam dinding terdengar jauh lebih keras dari biasanya, seolah menekankan setiap detik yang berlalu dengan penuh beban. Di sudut sebuah rumah sederhana yang penuh kenangan, seorang pensiunan duduk terdiam di tepi ranjang, tangannya gemetar pelan saat memandangi dompet usang yang kini tak lagi sering dibuka. Ia tidak membukanya bukan karena lupa, melainkan karena setiap kali lipatan kulit itu terbuka, sebuah pertanyaan yang menyesakkan dada selalu muncul tanpa diundang. Apakah uang di dalamnya cukup untuk bertahan sampai akhir bulan nanti? Ini bukan tentang keinginan untuk berlibur atau membeli barang mewah, melainkan tentang kebutuhan paling dasar yang tidak bisa ditunda, seperti piring nasi di meja, tagihan listrik yang terus membayang, obat-obatan untuk sendi yang mulai linu, hingga sedikit bantuan untuk cucu tercinta yang sebentar lagi harus melunasi biaya sekolah. Inilah kenyataan pahit yang kini menyelimuti hari-hari banyak pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh pelosok negeri, sebuah kenyataan yang tidak datang secara tiba-tiba, melainkan tumbuh perlahan seperti benalu yang tanpa suara mencekik daya beli hingga terasa sangat menekan. Dulu, ketika mereka masih aktif berseragam dan mengabdi, gaji bulanan memberikan ritme kepastian yang menenangkan di mana setiap tanggal tertentu, rekening akan terisi. Namun, setelah purna tugas, irama itu berubah drastis, karena pendapatan berhenti tumbuh sementara harga kebutuhan hidup seolah sedang berlomba lari menuju puncak. Listrik naik, air naik, biaya rumah sakit terus melambung. Bahkan sekadar harga beras dan minyak goreng pun tidak lagi seramah beberapa tahun yang lalu. Di tengah badai inflasi ini, gaji pensiun yang tetap perlahan kehilangan kekuatannya, memicu kegelisahan yang mendalam di hati para purna bakti yang biasanya memilih diam dan tetap tersenyum di depan anak cucu demi menjaga martabat. Namun, di balik senyum itu, tersimpan kecemasan tentang apakah tabungan akan cukup jika sakit menyerang, atau apakah mereka harus mulai merelakan barang berharga seperti perhiasan dan motor lama demi menyambung napas kehidupan. Ini bukan sekadar cerita satu atau dua orang, melainkan potret nyata ribuan keluarga purnawirawan di Indonesia yang paling pertama merasakan dampak ketika ekonomi nasional melambat. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan fisik untuk mencari pekerjaan tambahan atau menambah jam kerja, sehingga setiap kebijakan ekonomi negara, sekecil apapun itu, akan menjadi garis tipis antara ketenangan atau penderitaan bagi mereka. Di tengah kabut ketidakpastian yang nyata ini, sebuah keputusan besar akhirnya muncul ke permukaan dari ruang-ruang kebijakan yang selama ini tertutup rapat. Dana ratusan triliun rupiah yang selama ini mengendap kaku di brankas negara akhirnya diputuskan untuk digerakkan demi memutar kembali roda ekonomi yang sempat tersendat. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan lampu hijau bagi langkah berani yang disebut oleh para pakar sebagai strategi krusial untuk mengubah arah ekonomi nasional. Menteri Keuangan bersama jajarannya mengungkapkan fakta yang selama ini jarang diketahui publik, yaitu adanya pemindahan dana sekitar 200 triliun dari Bank Indonesia menuju perbankan nasional, terutama bank-bank BUMN atau Himbara. Dana raksasa ini tidak lagi diizinkan hanya diam menjadi angka di neraca, melainkan harus mengalir menjadi kredit produktif yang menyentuh sektor real dan usaha mikro. Bagi Anda para pensiunan, ini adalah simbol harapan bahwa ekonomi yang kering akan mulai dibasahi kembali, yang pada akhirnya akan menstabilkan harga-harga di pasar dan memberikan ruang napas bagi gaji pensiun yang selama ini terasa sangat sempit. Pemerintah menyadari betul bahwa kesejahteraan pensiunan adalah tanggung jawab moral yang besar, sehingga dalam Nota Keuangan dan Prioritas RAPBN 2026 ditegaskan bahwa penyesuaian kesejahteraan termasuk realisasi kenaikan dan pembayaran rapel pensiun yang telah lama ditunggu ditargetkan selesai paling lambat pada 30 Januari 2026. Ini bukan sekadar janji manis di atas podium, melainkan komitmen yang tertulis dalam dokumen resmi negara, meski di lapangan para pensiunan tetap merasa waspada karena pengalaman masa lalu yang menunjukkan betapa lambatnya birokrasi bekerja. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwa keberhasilan pencairan ini sangat bergantung pada mekanisme yang sedang dibangun, di mana dana sebesar 200 triliun tersebut diharapkan mampu menciptakan efek domino yang positif bagi daya beli masyarakat secara keseluruhan. Namun, para pensiunan juga diingatkan untuk tidak lengah,
terhadap detail administratif, karena seringkali hak yang sudah ada di depan mata justru tertahan hanya karena masalah sepele seperti nomor rekening yang tidak aktif atau data kepesertaan yang belum diperbarui. Guna memastikan distribusi dana yang masif ini berjalan lancar dan akurat, PT Taspen memperkenalkan sebuah sistem baru yang dikenal dengan nama Smart Distribution. Sistem ini dirancang untuk mengelola jutaan rekening secara otomatis guna menghindari kesalahan fatal dalam proses transfer manual yang berisiko tinggi. Penting untuk dipahami bahwa pencairan rapel gaji pensiun tahun 2025 akan dilakukan secara bertahap, bukan karena dana pemerintah tidak mencukupi, melainkan sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi gangguan pada sistem perbankan nasional. Banyak pensiunan yang mungkin terkejut atau khawatir ketika melihat saldo mereka belum masuk sepenuhnya. Namun hal tersebut merupakan bagian dari prosedur verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa setiap golongan dan masa kerja mendapatkan haknya secara presisi. Kenaikan gaji pensiun rata-rata sebesar 8% telah ditetapkan dengan prinsip keadilan, di mana golongan bawah mendapatkan perhatian lebih besar demi menjaga ketahanan pangan mereka. Di tengah hiruk-pikuk pencairan ini, muncul pula berbagai rumor di grup-grup komunikasi yang menyebut adanya pemotongan atau jadwal rahasia yang semuanya adalah informasi menyesatkan yang perlu diwaspadai. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan secara digital tanpa biaya administrasi apapun, sehingga para pensiunan diharapkan tidak memberikan data sensitif, seperti kode OTP atau PIN, kepada siapapun yang mengaku dari pihak berwenang. Ketenangan finansial hanya bisa dicapai jika informasi resmi dipahami dengan baik, karena pada akhirnya, kebijakan besar ini bukan hanya soal angka di laporan keuangan, melainkan soal martabat hidup para purna bakti yang telah mengabdikan masa muda mereka bagi nusa dan bangsa. Kita harus tetap memantau proses ini dengan kepala dingin sambil memastikan data pribadi kita valid di sistem Taspen, agar pada tanggal 30 Januari nanti, harapan yang selama ini dipupuk benar-benar berbuah menjadi kesejahteraan yang nyata di meja makan keluarga. Dengan ekonomi yang lebih inklusif dan likuiditas yang mengalir ke sektor produktif, masa tua para pensiunan diharapkan tidak lagi diwarnai oleh kecemasan, melainkan oleh rasa aman dan hormat dari negara yang mereka cintai.